Nah, belajar dari pengalaman sebelumnya, Yunso pun semakin lihai mengedarkan barangnya, bahkan memperluas jangkauan lewat akun game online. 그렇게 고객층을 확보하고 재구매율이 30%가 넘으면 Ya, ia mendapatkan ilmu marketing itu saat kerja di bank dulu, termasuk menghitung uang dengan sangat cepat, membuat James terheran-heran. Tapi sekarang, ia harus berurusan dengan polisi, di mana Gyeongdo menunjukkan kalau Yunso sempat menghubungi telepon sekali pakai si James. Tapi karena sudah berpengalaman, Yunso pun dengan tenangnya menjelaskan bahwa ia tuh menemukan ponsel orang itu saat kerja di klub Medusa. Jadi wajar dong ia menghubunginya waktu itu. Di lain sisi, karena nggak menepati janjinya kemarin, James pun menemani Hwirim ngegolf. Dan Hwirim juga nggak mempermasalahkan itu. Toh berkat James yang menyarankannya mewarnai rambut, polisi yang memergoki pestanya kemarin nggak menemukan bukti bahwa ia pecandu saat memeriksa DNA rambutnya. Gyeongdo sendiri pura-pura kebelet berak, padahal mah ia ingin memeriksa WC untuk menemukan bukti narkoboy, karena biasanya nih penjahat akan menyimpan barangnya di sana. Tapi kan Yunso bukanlah penjahat biasa, bahkan Taegu yang mencari kesana kemari, termasuk ke guci asinan, tapi ia nggak menemukan apapun. Begitupun Gyeongdo yang diam-diam menyusup ke kamar Yunso. Alhasil mereka pun pamit pergi, meskipun saat di luar Taegu cukup penasaran mengapa ada banyak box stabilo di tempat sampah. Yunso sendiri menarik nafas panjang dengan sangat legahnya, namun Suah tiba-tiba bertanya, 엄마, 사람이 아주 좋을 수도 아주 나쁠 수도 있을까? Jelas dong, Yunso terkejut mengira Suah menyinggungnya. Padahal mah Suah bertanya tentang temannya bernama Wati itu, dan ia bingung harus bersikap apa kepadanya, karena terkadang nih Wati baik kepadanya, tapi kadang juga jahat. Sehingga Yunso pun menjelaskan bahwa manusia hampir sama dengan Rubik itu, yang punya warna cerah tapi juga punya warna gelap. Artinya semua manusia tak sempurna, jadi Suah nggak perlu mempermasalahkan itu. Namun 엄마도 그래? membuat Yunso terdiam, karena ia memang menggambarkan dirinya sendiri. Hanya saja ia meyakinkan putrinya kalau yang dicari polisi adalah orang bernama James. Malamnya Yunso pun membuka guci asinan, karena di sanalah ia menyimpan uang haramnya. Untung tadi si Taegu nggak menemukannya, dan karena semua tekanan itu, termasuk anaknya yang mulai bertanya-tanya, ia pun berjanji akan berhenti saat 200 jutanya tercapai. Sedangkan suaminya mulai merasakan efek dari kemonya, di mana pasien yang menderita kanker yang sama menenangkannya, karena itu adalah efek yang biasa terjadi dari kemo yang sangat mahal. Pak Susi senyum aja mengira itu semua ditanggung asuransi, namun 그거 보험도 안 되잖아요. besoknya Udin dengan senangnya mentraktir Yunso karena ia akhirnya keterima kerja di perusahaan terkenal itu. Membuat Yunso sangat senang, langsung memberinya selamat. Ya, bagi Udin, Yunso adalah orang spesial yang pernah hadir di hidupnya. Hanya saja luka di dahi dan kelingking si Udin membuat Yunso kadang sedih. Nah, sesampainya di rumah, Udin menarik nafas dalam-dalam karena sudah nggak sabar meninggalkan dunia gelap itu. Tapi kan, ia harus menyelesaikan misi dari bos Pentom terlebih dahulu, sehingga ia pun terpaksa menghubungi Moneybag untuk mencari si James dan pencuri narkoboynya. Ya, ada yang aneh dengan si Gyeongdo, di mana saat Taegu datang, ia segera menyembunyikan ponselnya sambil alasan kalau ia tuh sedang kesulitan uang akibat banyaknya cicilan. Di saat yang sama, mereka lagi-lagi harus bagi hasil penjualan. Tapi kali ini James memberi sepatu baru, karena saat kejar-kejaran kemarin, Yunso kehilangan sepatunya. Kan itu membuat Yunso gugup, gak menyangka kalau tukang marah di depannya ini cukup perhatian. Sedangkan Pak Su mulai resah selain rambutnya yang rontok. Ia juga penasaran dari mana istrinya dapat uang, apalagi saat termenung. Ia malah melihat istrinya di antar pria seganteng Mimin. Beralih ke Myung yang lain juga masalahnya, langsung marah saat melihat Jinne hanya juara 2. 걔는 어쩜 그렇게 못하는 게 없니? 미술도 너보다 늦게. Ya, bagi Myung, anaknya nggak boleh kalah dari siapapun, utamanya dari si Suah. Dan itulah yang membuat Jinne kadang depresi. Toh ia sudah berusaha, tapi emaknya malah menjadikan piagamnya itu sebagai alas minuman. Singkatnya, saat jalan-jalan di taman, sales marketing tiba-tiba menghampiri dan mengajak mereka melihat unit yang sangat mewah.
Yang pasti mereka sangat senang, utamanya Yunso yang bahkan membayangkan bagaimana jika ia tinggal di sana. Ya, begitulah sifat manusia yang gak pernah puas. Sampai-sampai Yunso gak sadar kalau sahabatnya ini lagi sibuk merebut cinta suaminya. Besoknya uang kas sekolah mereka hilang dan mereka jelas menuduh Sua yang akhir-akhir ini tuh selalu punya barang mewah. Alhasil ketika James mengumumkan kalau lukisan Sua yang terbaik, Myung yang iri dengki ini langsung menyinggung terkait dana kas yang hilang. 고집하게 생기잖아요. 선생님 합급이면서 미술부인 학생들. Jelas dong, Yunso yang ngerti anaknya dituduh langsung ngamuk meminta Myung membuktikannya. Tapi Myung malah mengungkit tentang Yunso yang selingkuh dan jalan bersama guru seni itu di tengah malam, membuat semuanya terperangah. Masalahnya sekarang adalah seseorang masuk ke rumah Yunso yang entah siapa itu. Sementara James mulai bingung ngejawab apa, tapi 가정부야. ya alasannya masuk akal karena dengan kerja sebagai pembantu di rumah James, Yunso punya uang untuk beli barang baru buat anaknya dan James membenarkan itu. Jadinya Myung yang gak punya alasan untuk menuduh memilih pergi dari sana, bahkan memaksa putrinya pulang. Kan emak-emak di sana pada bingung, kenapa sih orang itu selalu cari masalah. Di saat yang sama, Udin menunjukkan kepada adiknya betapa baiknya Yunso yang memberikannya banyak makanan. Namun tiba-tiba Manibak mengirim pesan membuat Udin sangat terkejut. Ya, orang yang masuk ke rumah Yunso tadi adalah Manibak, makanya Udin gak bisa berkata-kata. Ternyata pencuri narkobonya adalah orang yang berharga baginya. Lalu apa yang akan dilakukan Udin? Beralih ke mereka yang makan bersama, di mana Sua memberikan lukisannya sebagai bentuk terima kasih karena Pak Guru telah banyak membantu ibunya. Padahal mah Sua suka kepadanya. Namun tiba-tiba James terdiam saat melihat kakak dan orang tuanya makan di sana dengan sangat bahagia. Ya, karena insiden masa lalunya, James dicoret dari kartu keluarga. Makanya ia sangat sedih melihat kebahagiaan itu. Andaikan insiden itu tidak terjadi, mungkin ia juga akan bahagia. Tapi kakaknya yang diam-diam menemuinya hanya mengingatkan agar James fokus saja dengan balas dendamnya. Nah, sebelum pulang, Yunso memberikan hadiah kepada James berupa tali jam tangan. Hitung-hitung terima kasih karena James memberikan sepatu yang dipakainya sekarang. Dan karena Sua ada kerja kelompok, James pun mengajak Yunso minum bareng dan Yunso setuju. Padahal kan suaminya sekarang sangat sedih karena harus mencukur habis rambutnya tanpa ditemani orang tersayang. Berjam-jam kemudian, James terpaksa menggendong Yunso pulang karena sudah mabuk berat. Yunso sih bertanya mengapa tadi James tiba-tiba terdiam, sehingga James pun jujur bahwa orang-orang tadi adalah keluarganya dan hari ini ia ulang tahun. Jelas dong, Yunso langsung kasih selamat, membuat James tertawa karena sudah lama ia tak mendengar ucapan seperti itu. Dan karena merasa cocok nih, James bertanya apakah mereka bisa terus bekerja sama, membuat Yunso terdiam. Namun, siapa kedua orang itu